It does say we further find the defendant did not cause serious physical harm to the alleged victim, but the... Halo guys, it's Megan Marcella and welcome back to my channel. So guys, di episode Mastery kali ini aku mau membahas tentang suatu kasus gadis cheerleader cantik yang diduga membunuh bayinya sendiri, dan gadis itu bernama Brooke Skylar Richardson. So, tunggu apa lagi? Let's get it started. Brooke Skylar Richardson lahir di tahun 1999 di sebuah kota kecil bernama Carlisle, daerah Ohio, Amerika Serikat, dari pasangan Scott dan Kim Richardson. Saat kasus itu terjadi di tahun 2017, Brooke masih berusia 18 tahun dan merupakan siswa SMA yang aktif sebagai cheerleader juga guys. Nah, karena kecintaannya yang begitu besar terhadap dunia cheerleader, si Brooke ini sangat menjaga penampilan dan berat badannya supaya tetap kurus dan menarik guys. Sampai-sampai guys, si Brooke ini mengidap salah satu eating disorders yang namanya bulimia, dimana dia makan, tapi setelah dia makan tuh dia colok lehernya supaya semua yang dia makan itu keluar, dan apa yang dia makan tuh nggak jadi lemak, dan dia akhirnya tetap jadi kurus guys. Bayangin aja guys ya, berat badannya dia itu cuma sekitar 40 kiloan dengan tinggi badan 160 cm. Jadi kebayangkan kurusnya kayak apa. Orang tua dari si Brooke ini juga guys sebenarnya udah concern banget sama penyakit yang diderita anaknya itu, tapi si Brooke sama sekali udah nggak peduli karena dia udah saking terobsesinya dengan badan kurus sampai-sampai dia itu mengecek setiap kalori makanan dari makanan yang dia mau makan. Lanjut cerita, di akhir Juli 2016, si Brooke ini sempat berpacaran dengan sepupu dari temannya yang bernama Trey Johnson. Tapi hubungan pacarannya itu sangat singkat guys. Kemudian di bulan Januari 2017, si Brooke ini punya pacar baru yang bernama Brandon, yang merupakan teman satu sekolahnya guys. Nah, mamanya si Brooke, si Kim ini melihat hubungan si Brandon dan si Brooke ini tampaknya harmonis karena si Brooke ini kelihatannya happy banget sampai-sampai berat badannya itu naik dan terlihat lebih sehat guys. Nah, sebulan kemudian mamahnya ini bantuin anaknya si Brooke buat milih-milih baju dress untuk acara prom di bulan April 2017, jadi kayak acara kelulusan gitu, dimana akhirnya dia memilih sebuah gaun berwarna merah kayak gini guys, dan itu ketat banget gaunnya. Nah, habis itu guys, mamanya si Brooke ini melihat bahwa hubungan anak dan pacarnya ini makin lama makin kayak hot, bergairah gitu guys. Jadi mamahnya itu ngajak si Brooke di bulan Maret 2017 buat bikin janji ke dokter Obgyn untuk dipasang KB guys, supaya nggak kebobolan gitu, karena kan siapa tahu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya guys ya. Dan hal ini yang pastinya sudah lumrah, sudah umum untuk kalangan orang-orang di sana. Nah, jadilah di bulan April 2017, si Brooke dan mamahnya ini pergi ke dokter Obgyn untuk mendapatkan resep dokter supaya si Brooke bisa mendapatkan izin untuk membeli pil KB. Tapi karena saat itu si Brooke udah berusia 18 tahun, jadi mamahnya itu nggak ikut masuk ke ruangan dokter tersebut, jadi nunggu di luar gitu, dan sama sekali nggak tahu perbincangan antara si Brooke dan si dokter guys di dalam ruangan itu. Nah, taunya guys, pas si Brooke keluar dari ruangan dokter tersebut, si Brooke itu tiba-tiba nangis. Ya, mamahnya masih positive thinking aja ya guys ya, mungkin karena ini pertemuan pertama dengan dokter Obgyn, dicek ini itu masih traumatik, jadi si Brooke nangis gitu. Padahal faktanya si Brooke ini nangis karena dia baru aja dikasih tahu sama dokter Obgyn tersebut bahwa dia lagi hamil 8 bulan guys. Dan si Brooke gak kasih tahu siapapun juga, termasuk mamahnya sendiri. 9 hari kemudian si Brooke pergi dengan pacarnya Brandon ke acara prom night itu guys, dengan memakai dress merah yang dia udah pilih tadi bersama ibunya. Nah, kelihatan banget kan guys di sini perutnya itu udah makin kelihatan membuncit karena dressnya ini benar-benar ketat banget, dan yang pasti bagian perutnya tuh udah ketekan banget ya guys ya. Dan kurang dari 2 hari kemudian, kejadian yang memutarbalikkan kehidupan Brooke itu terjadi guys. Pagi hari di tanggal 7 Mei 2017, Brooke melahirkan sendirian di kamar mandi pribadinya. Berarti dia ngeden sendirian gitu guys, bayangin, di toilet.
Dan dari cerita awal dia, ketika dia pegang bayinya itu yang abis keluar dari vajayjaynya dia itu guys, info dari dia itu bayinya tuh nggak bernafas guys. Jadi kemudian dia buru-buru ambil anduk yang ada di kamar mandinya, dia bungkus bayinya dengan anduk tersebut, terus dia pelan-pelan turun ke bawah, ke lantai bawah rumahnya supaya nggak bangunin siapapun, dan dia ambil sekop buat ngegali tanah. Terus dia pergi ke halaman belakang rumahnya dan gali kuburan, kemudian mengubur bayi malang itu guys. Tega bener. Sampai kemudian guys, pada tanggal 14 Juli 2017, si Scott, ayahnya si Brooke ini mendapat panggilan dari tim kepolisian dan bilang bahwa ia mau menginterogasi si Brooke, dan cepat-cepatlah si Scott ini pergi sama si Brooke ke kantor polisi itu tanpa tahu alasannya kenapa. Nah, pas sampai kantor polisi, si Brooke ini langsung masuk ke ruang interogasi dan diinterogasi sendirian bersama pihak kepolisian tanpa didampingi kedua orang tuanya. Dan kemudian si Brooke ini ditanya oleh tim kepolisian. Saya itu dapat info dari ahli kandungan, katanya kamu sempat menemui dia di tanggal 26 April 2017 dan dia juga mengabari kamu bahwa kamu sedang hamil 8 bulan. Dan dia juga curiga bahwa kamu sudah melahirkan sendiri dan mengubur bayi kamu sendiri di belakang rumah. Apa itu benar? Dan si Brooke jawab kayak gini guys. Iya betul, tapi saya juga sempat menemui dia kok 2 bulan setelah saya melahirkan. Dan saya juga info ke dia bahwa bayi yang saya lahirkan itu tidak hidup. Dan pastinya saya nggak bunuh dia kok, beneran. Kayak gitu guys infonya. Nah, setelah 45 menit kemudian, interogasi tersebut berakhir dan tim kepolisian pun memberitahukan hal yang sebenarnya kepada orang tua Brooke. Pastinya si sang ayah yang saat itu ada di lokasi benar-benar shock ya guys ya. Dan di satu sisi dia juga mungkin kecewa sama diri sendiri. Kok sampai bisa nggak tahu gitu perihal masalah anaknya. Dan juga nggak bisa melindungi anaknya dari hal-hal buruk gitu ya guys. Dan saking shocknya si Scott saat itu, dia sampai benar-benar lemes, nggak bisa ngerasain badannya sendiri. Dia sampai jatuh ke lantai dan gak punya tenaga lagi buat berdiri guys. Nah, abis itu istrinya si Scott, ibunya si Brooke, nyusul ke kantor polisi dan kemudian polisi memberikan waktu untuk mereka bertiga bisa mengobrol di ruangan interogasi tersebut. Dan si Brooke saat itu nggak henti-hentinya berhenti ngomong ke mamahnya. Maafin Brooke ya ma, maafin Brooke, Brooke salah, Brooke minta maaf. Dan si mamanya juga ikutan nangis ya guys ya, karena pastinya sedih. Dan dia juga nanya, kok kamu kenapa sih nggak ngasih tahu mama apa yang terjadi selama ini tuh kenapa? Nah, setelah berbincang lama ya guys ya, si Brooke ini akhirnya memberitahu keluarganya bahwa dia sempat memberi nama untuk bayinya itu atas nama Annabelle. Dan terbongkar juga kenyataan mengejutkan lainnya guys. Ternyata ayah dari bayi tersebut itu adalah Trey Johnson yang merupakan mantan pacar si Brooke, yaitu sepupu dari temannya itu, dan bukan si Brandon pacar si Brooke saat itu. Jadi si Brooke ini mengaku bahwa di tahun 2016 si Brooke dan si Trey ini sempat berhubungan seksual tanpa pengaman sebanyak 2 kali. Dan yang anehnya guys, selama dia hamilnya dia sama sekali nggak ngasih tahu si Trey, ayah dari bayi tersebut, bahwa dia hamil anaknya dia gitu loh. Ya mungkin di satu sisi dia malu juga ya guys ya sama teman-temannya, sama orang banyak, karena dia kan tinggal di kota kecil juga ya guys ya, dimana kalau setiap ada gosip pasti semua orang tahu gitu. So she kept it a secret the whole time. Dan karena badannya kecil ya guys ya, jadi nggak ketahuan juga sama orang-orang bahwa dia hamil gitu. Jadi perutnya juga cuman kelihatan kayak orang buncit aja gitu, nggak kayak kelihatan hamil karena badannya benar-benar petit gitu. Even orang tuanya aja nggak ngeh kalau dia hamil, padahal mereka itu kan ketemu setiap hari ya guys ya. Nah, sehabis itu polisi langsung datang ke rumah mereka buat mengecek TKP di mana bayi tersebut dikubur supaya bisa diidentifikasi lebih jauh lagi. Selang 6 hari kemudian, si Brooke dipanggil lagi nih guys oleh tim kepolisian buat diinterogasi lebih dalam lagi, tapi kali ini bersama para detektif dan ahli antropologi. Karena sebelumnya, si ahli antropologi itu sempat menganalisa tulang dari bayi yang dikubur oleh si Brooke itu, dan infonya dia menemukan ada tanda bahwa tulang bayi itu sempat dibakar sebelum dikuburkan.
Jadi dia curiga bahwa Brooke telah berbohong dan menutupi kejadian yang sebenarnya. Para detektif dan ahli antropologi ini menduga bahwa sempat dilakukan pembakaran sebanyak 17 kali, dan ketika hal ini ditanyakan ke si Brooke, tentunya si Brooke menyangkal bahwa dia sama sekali nggak melakukan itu. Tapi guys, setelah terus-terusan dipancing, si Brooke ini akhirnya mengganti cerita awalnya tersebut guys. Jadi pas proses dia lahiran itu, dia sempat mendengar bayinya itu agak nangis sedikit, dan karena dia panik, takut ada orang rumah yang dengar tangisan bayi tersebut, dia bekam itu bayi sampai nggak bernafas, dan kemudian dia nyalain korek api dan mencoba mengkremasi bayi tersebut guys. Gila sih, ini parah sih guys. Wong bayinya tuh nggak salah apa-apa ya, dia nggak minta dibikin, dia nggak minta dilahirin, pas dilahirin malah dibunuh sendiri sama mamanya lagi. Nah, dari pernyataan si Brooke inilah para detektif dan para ahli antropologi ini udah mulai kena juga ya lo jebakan Batman, akhirnya ngaku juga lo. Dan mereka udah dapat alasan kuat buat nangkep si Brooke atas tuduhan pembunuhan yang sembrono. Tapi guys, ternyata proses pengadilan si Brooke ini berlangsung cukup lama karena si Brooke ini sempat keluar masuk penjara karena orang tuanya yang kerap kali membayar uang jaminan supaya si Brooke bisa keluar dari penjara. Pengacara pun pastinya turut dilibatkan ya guys ya buat membela si Brooke, karena mereka juga tetap nggak percaya kalau si Brooke itu membunuh bayinya sendiri, dan pernyataan bahwa si Brooke membunuh bayi tersebut juga memang tidak ada, dan si Brooke juga tidak mau dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak dia lakukan. Dia tetap mempertahankan pendapatnya bahwa bayi tersebut itu udah mati duluan sebelum dia mengkremasinya. Tapi ya guys ya, menurut aku itu aneh sih, kalau misalnya dia benar-benar sayang sama anaknya, pastinya ketika dia ngelahirin, dia info dong keluarganya kalau misalnya bayinya itu mungkin gak hidup atau udah mati duluan. Dan yang pasti keluarganya itu mengadakan pemakaman yang layak gitu buat si bayi itu gitu, dikubur di tempat pemakaman yang layak, gak dikremasi tiba-tiba sendiri pakai korek api gitu kan, aneh ya guys ya. Namun dari pihak jaksa penuntut, para detektif, dan para ahli pun tidak mempunyai bukti kuat bahwa bayi tersebut itu lahir dalam keadaan hidup dan sehat, dan tidak ditemukan juga bukti fisik bahwa si Brooke membunuh bayi tersebut. Selain itu guys, yang menurut aku ini hal gila banget sih. Setelah dia ngelahirin itu guys, dan kemungkinan membunuh anaknya ya, kita nggak tahu itu bener apa enggak, dia itu nge-SMS temennya dan bilang kayak gini, "Ya ampun, gue lagi seneng banget deh, beneran mood gue lagi bagus banget, dan gue pengen dinner keluar dengan dress yang lucu-lucu karena perut gue ini udah balik lagi ke semula, dan gue pengen manfaatin waktu ini buat ngelakuin hal-hal yang menyenangkan." Gak ada rasa sedih, rasa duka, rasa menyesal sama sekali guys. Singkat cerita guys, setelah berbagai macam drama dan proses pengadilan yang berliku-liku, di tanggal 12 September 2019, si Brooke ini dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan pembunuhan yang diperparah, tidak bersalah atas pembunuhan yang disengaja, dan tidak bersalah juga atas tuduhan membahayakan anak. Tapi tetap si Brooke ini harus menjalani 3 tahun dalam masa probation, yang pasti so much better than living in prison ya guys, or even worse. Ya karena memang dari pihak yang berwajib pun tidak menemukan bukti apapun, yang tadi aku udah jelasin ya guys, dan satu-satunya kunci itu ya ada di Brooke sendiri. Intinya kalau si Brooke mengakui dia membunuh bayi tersebut ya dia salah, dan kalau dia tidak mengakui ya dia tidak bersalah gitu. Ya semoga aja itu adalah yang sebenarnya terjadi, dan semoga bayi kecil tersebut sudah bersama malaikat-malaikat dan bersama Yang Maha Kuasa di surga ya guys ya. So itu guys pembahasan aku mengenai kasus gadis cheerleader cantik yang diduga melakukan pembunuhan terhadap bayinya sendiri. Semoga kalian suka, dan jangan lupa kalau kalian suka video ini klik thumbs up dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga subscribe ke channel aku dan turn the notification bell on supaya kalian lebih update sama video-video aku selanjutnya. So see you guys on the next video. Bye bye.